P5. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajarannya, yaitu sebelum Bapak lanjutkan, kita ada baiknya mengulang kaji pembelajaran yang telah lalu. Yaitu, masih ingatkah kalian pembelajaran lalu apa mengenai apa? Sifat wajib dan jaiz bagi Allah. Ya, sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, kemarin kita sudah bahas sifat-sifat yang wajib itu ada berapa? 20. Yang dimulai dari wujud sampai menggunakan liman. Ya, kemudian sifat jaiz ada berapa kemarin? Ada 1. Alhamdulillah masih ingat. Jadi untuk pembelajaran yang sekarang yaitu tentang memahami Quran surat Al-Hujurat. Nah, inilah materi kita hari ini. Masalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini materi kita hari ini. Jadi bagaimana kita bisa memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut. Mari kita tengok untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa gambar, coba tengok ke depan. Di situ ada tertera seorang anak lagi mengaji. Kemudian ada seorang ustaz yang lagi memberi pengajaran kepada anak-anaknya ataupun murid-muridnya. Yang seterusnya tadarus, kemudian yang seterusnya yaitu belajar mengaji. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran yang terkandung di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian kita dituntut untuk mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Coba kita baca dulu bunyi surat ataupun ayat 13 ini. Coba Sirmawati maju ke depan nak. Bacakan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, coba baca terjemahannya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, duduk. Kasih tepuk tangan. Itu adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang sudah teman kita bacakan tadi, yaitu dengan artinya yang menyangkut dengan penciptaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan. Ini maksud yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat tersebut. Coba kita tengok lagi selanjutnya.
syurafa'u wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Itulah bunyi daripada surat Al-Hujurat ayat ke-13 tadi, yang di dalam artinya menjelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasang. Kemudian di dalam ayat tersebut juga menjelaskan berarti di dalam dunia ini ada penciptaan bermacam-macam ragam. Pokoknya semua yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasang dan memberikan banyak keragaman di dalam penciptaan tersebut. Coba perhatikan ke depan. Foto pertama ini yaitu tentang apa ini? Coba bisa ditebak. Agama. Jadi di dalam dunia ini banyak kali agama. Agama kalau nggak salah ada 6 agama, yaitu agama Islam. Agama apa lagi? Buddha. Apa lagi? Kristen. Apa lagi? Katolik. Apa lagi? Hindu. Yaitu satu lagi Konghucu. Yang di bawahnya tanda yaitu yang bahwa negara kita ini punya banyak bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada banyak bahasa. Jadi ada banyak perbedaan. Kemudian ada lagi perbedaan warna kulit atau warna wajah. Ada yang berwarna putih kulitnya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat seperti kita. Jadi ada banyak keragaman yang kita lihat di dalam dunia ini. Kemudian yang di bawahnya lagi ada berbagai macam adat istiadat. Mari kita bagi kelompok dulu. Ini nantinya kelompok ini akan Bapak kasih tugas LKPD-nya, nanti akan kita kerjakan sama-sama. Coba bagikan kelompok, yaitu 4 kelompok. Ya, kelompok sudah kita bagi berjumlah 4 kelompok. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Sebelum kita bagikan LKPD, kita tengok dulu ke depan, yaitu ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari perbedaan keragaman tadi. Coba kalian amati beberapa permasalahan berikut. Coba tengok di depan. Ini ada gambar apa ini? Ya, perkelahian perbedaan suku. Ini akibat ada satu masalah, yaitu yang disebabkan dengan terjadinya perbedaan suku di dalam suatu negara. Yang seterusnya apa ini? Perkelahian antar agama. Ini bisa juga disebabkan gara-gara tadi perbedaan agama dan keyakinan. Kemudian ini perkelahian antar ras atau warna kulit. Sekarang kalian diskusikan permasalahan tersebut melalui LKPD yang nanti Bapak bagikan. Dalam memahami surat Al-Hujurat tersebut, yaitu kita harus memahami ataupun meyakini yang bahwa Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada berpasang-pasangan Allah menciptakan. Bukan laki-laki dan perempuan aja Allah ciptakan, tapi ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan, semuanya diciptakan berpasang-pasang. Kemudian kita tengok lagi. Ini adat istiadat. Dalam melaksanakan adat istiadat ini ada berbanyak keragaman. Yaitu adat Dayak, kayak mana budayanya. Adat Aceh, kayak mana budayanya. Adat apa lagi? Gayo, kayak mana budayanya. Ini adalah satu keragaman di dalam perbedaan. Kemudian dalam berbangsa-bangsa ada juga perbedaannya. Yang kita lihat di dalam bendera negaranya. Ada bendera Jerman,
bendera. Masing-masing bendera tersebut adalah lambang daripada negara. Kayak Indonesia, apa benderanya? Ya. Kemudian keragaman tersebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya atau satu keharusan yang mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Yang namanya keragaman itu pasti tetap ada. Buktinya saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam keragaman tersebut kita harus saling kenal mengenal. Baik itu sesama perbedaan agama apa, baik kita agama Islam sama agama Hindu, agama Buddha dengan agama Kristen. Pokoknya kita saling mengenal dan saling menghargai antar sesama agama dan keyakinan. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Coba perhatikan ke depan video tentang keberagaman bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Tahukah anak-anak, Indonesia itu dikenal dengan negara 1000 pulau, yang mana Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, dan juga ada Jawa. Selain dikenal dengan negara 10 pulau, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman suku bangsanya. Yuk kita cari tahu apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia dengan menyimak video berikut ini. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Bima, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu. Selain ada tarian daerah, ada juga loh lagu daerahnya. Yuk kita dengarkan lagu daerah dari beberapa daerah di Indonesia. Anak kambing saya masak sabiji di burung bari-bari. Rasa sayang kalau dicium merengek pipinya. Selain ada lagu daerah, ada juga loh bahasa daerah di setiap daerah di Indonesia. Walaupun kita terdiri dari beragam suku bangsa dan juga dikenal dengan negara 10 pulau, kita tetap bersatu dengan menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan juga saling mengingat semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Sakti Bumi Garuda Pancasila. Nah, saat itu kita juga harus mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Nah, kalian tengok kan? Nah, itu adalah di dalam negara Indonesia ada beberapa banyak keberagaman, baik itu suku ataupun agama ataupun bahasa dan warna kulit. Nah, jadi keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia tadi bukan menjadi sebuah ataupun sebuah permusuhan, sebuah perkelahian, tapi tetap berpegang kepada satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu dua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbedaan warna kulit, kemudian suku, bangsa dan bahasa dan lainnya. Allah tidak melihat itu semua. Tetapi yang Allah lihat yaitu bagaimana seorang hamba itu bisa bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi semua itu tidak jadi perbedaan. Yang diutamakan oleh Allah itu yaitu bertakwa pada Allah. Baik itu dia warna kulit hitam, warna kulit putih, yang perlu
perlu Allah lebihkan, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian langsung saja Bapak bagikan LKPD yang telah Bapak sediakan. Ini nanti didiskusikan sama kawan-kawannya bagaimana hasil daripada gambar yang telah kalian lihat ataupun perhatikan di situ, mencermati gambar. Coba lihat, mencermati gambar yang pertama. Yang kedua, diskusikan gambar berikut dengan teman kelompokmu. Yang ketiga, pilih salah satu contoh keberagaman yang kamu sepakati bersama kelompokmu. Kemudian diskusikan tentang keragaman yang telah kamu sepakati dengan teman kelompokmu. Kemudian tuliskan hasil diskusi dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kemudian presentasikan bersama teman-teman kelompokmu di depan kelas. Bapak berikan waktu 10 menit untuk kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. Keragaman bahasa. Bahasa memiliki begitu beragam jenisnya di dunia ini. Di Indonesia terdiri dapat 718 jenis bahasa. Meskipun banyak jenisnya, fungsi dan tujuan bahasa tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi. Terima kasih, tepuk tangannya. Cepat, coba kelompokmu nak. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki suku dan budaya yang sangat beragam. Tertanamnya sikap toleransi saling melengkapi budaya. Dah, tepuk tangan. Keberagaman. Negara Kesatuan bidang membuat masyarakat memiliki perbedaan agama yang berikut. Surat, tepuk tangannya mana? Oke. Sudah, semuanya sudah dipresentasikan ke depan. Jadi dari hasil pembelajaran atau materi kita hari ini, apa yang bisa kita tarik satu kesimpulan? Yang pertama sekali yaitu tentang masalah kandungan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, yaitu kita diciptakan oleh Allah ragam-ragam suku, beragam-ragam budaya, apalagi bahasa, beragam-ragam agama. Jadi semua itu terkandung di dalam isi pokok kandungan surat Al-Hujurat. Baiklah, kita cari kesimpulannya. Yang pertama sekali yaitu kita berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah, kakek dan nenek. Yang paling atas yaitu Adam dan Hawa sebagai kakek dan nenek kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari
satu sama lain. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat warna kulit, keturunan, kekayaan dan lain-lain. Namun Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah. Apa arti ketakwaan tadi? Melaksanakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang terakhir, kita diperbolehkan bergaul dan saling membantu walaupun berbeda agama, suku, ras, adat maupun yang lain-lain. Jadi selama tidak berkaitan dengan hal ibadah. Kalau hal ibadah itu yang nggak boleh dicampur aduk. Nah, ibadat menurut keyakinannya dikerjakan masing-masing keyakinan. Kalau kita Islam, kita beribadahnya melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Jadi hanya itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang surat Al-Hujurat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum Bapak akhiri, ada baiknya kita persiapkan dulu supaya duduknya yang rapi. Coba duduknya yang rapi dulu sebelum kita tutup dengan doa. Sudah siap semuanya? Coba baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you are my life. Oh, oh, oh.